Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Akhi al-fadil Ustaz Nata, pimpinan Majelis Himmatul Aliyah, dan ikhwatul iman, pemirsa Cahaya Hati, kembali kita dibahagiakan oleh Allah di waktu fajar ini, menikmati hidangan dakwah, hidangan hidayah Allah, karunia Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah rezeki terbaik buat rohani kita di waktu fajar ini. Beruntunglah mereka yang mendengar, yang menyaksikan, kru ANTP, dan lebih beruntung lagi aktivis dakwah. Allahu Akbar. Ustaz Hayat, Ustaz Maulana Jalaluddin. Hari ini lebih suka beliau manggil beliau ini Maulana. Beliau imam besar, masjid besar Muammar Gaddafi. Indah kalau Qiyamul, dan beliau seorang hafal Quran. Sayangnya belum nikah. Tolong dilihat kamera sebentar, belum nikah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh Indonesia menyaksikan imam yang mulia ini. Dia dapat jodoh. Bingung. Kebanyakan yang mendaftar. Ustaz Saifullah. Sudah berapa putra? 2. Tidak terasa sudah 2. Najmi, ya bujangan juga dari Lampung. Ustaz Jainuri, ini muazzin yang sangat indah. Ustaz Ahmad, ini juga seorang penjaga masjid, ya, dengan Al-Quran yang selalu dijaga dan menjaga imam. Ya, tidak asing lagi Ustaz Iwan Jawawi yang kelihatannya makin montok. Alhamdulillah. Iya. Allah mustajab doa. Hamba Allah mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Masya Allah. Kalimat pendek, mudah-mudahan istiqamah dalam hidup sesaat di dunia dan bahagia di akhirat selamanya. Hidangan hidayah Allah yang Allah berikan ilham kepada kita, terutama Ustaz Muhammad Nata akan menyampaikan tema pertolongan Allah. Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, cahaya hati kekasih Allah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi pemburu keridhaan Allah. Kalimatnya suka banget. Allahu Akbar. Ada hal yang perlu kita renungkan bersama. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia sering kita ungkap dalam satu ungkapan doa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti isti'anatullah, pertolongan Allah itu penentu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tanpa adanya pertolongan Allah, subhanallah, lemah kita di mata Allah. Dan kekuatan pertolongan Allah yang menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang tawadu, ternyata juga melebur sifat-sifat sombong dalam diri kita, menghilangkan sifat-sifat egosentris yang selama ini kita miliki, karena kita betul-betul lemah di hadapan Allah.
Hanya saja ada beberapa catatan penting ikhwatal iman. Kadang kita mencari pertolongan Allah itu suka membabi buta nih Ustaz. Persoalannya udah babi buta lagi. Babi. Kalau babi kan jalannya lurus kemudian buta jadi mentok-mentok terus gitu. Emang enggak. Yang itu kalau nyerang dia buta. Subhanallah. Jadi kalau kita menghindar selamat. Betul. Artinya apa? Tidak sedikit orang bicara mencari pertolongan Allah tapi melakukan hal yang khurafat, hal yang bid'ah, bahkan syirik sekalipun dia tempuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Contoh seperti orang mau berangkat ke dukun, punya anak perempuan usia 30 tahun, jangankan yang melancong sepucuk syara tak kunjung datang. Nah, bukan berdoa kepada Allah berangkat ke Cirebon mandi 7 sumur 7 kembang kayak Caca Handika begitu. Subhanallah. Caca Handika. Allahu Akbar. Jadi bukan itu sesungguhnya. Padahal Allah dengan Rasulnya sudah menyiapkan fasilitas bagaimana cara kita bisa meraih pertolongan Allah itu. Yang pertama ikhwatal iman, simak dengan hati yang penuh dengan iman. Apa kata baginda Rasul? Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dengan bahasa kepastian, tidak pernah diragukan, betul-betul akan terjadi, sungguh pasti tidak diragukan. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hambanya selagi hambanya mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Kapan Allah nolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Subhanallah. Masih teringat renungan seorang kakek tua rentak dengan uang 5 jutanya? Satu hari dia sedang termenung pegang uang 5 juta nih Ustaz Hayat. Ikhwatal iman. Alasannya kenapa? Karena dia punya rumah yang sudah gubuk, kemudian juga sudah doyong dan mau roboh. 5 juta ini dia termenung, mau renovasi rumah nggak cukup, apalagi mau bangun dari awal. Kemudian ketika dia sedang termenung, ada seorang tetangga yang datang meminjam uang 5 juta itu untuk menebus anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Allahu Akbar. Dengan kondisi kebingungan si kakek tua ini diberi rumah tidak terenovasi, tidak diberi pun kasihan. Dengan berbagai macam ijtihad dan pemikiran yang dilakukan, hanya 5 juta itu diserahkan kepada tetangganya. Kemudian dipakai untuk menebus anaknya yang sedang sakit di rumah sakit itu. Akhirnya 5 juta itu tidak ada di tangan, kemudian juga dia tidak bisa bangun rumahnya. Entahlah apa yang terjadi, Allah punya kekuasaan di balik yang dia lakukan itu. Ketika dia sedang nggak ada di rumah, kemudian rumahnya itu posisi di pinggir jalan raya, ternyata Allah menentukan seseorang supir truk. Di balik ngantuknya itu kemudian lepas kontrol, akhirnya rumah yang sudah tua itu tertabraklah. Rumah habis, uang 5 juta pun hilang. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kondisi itu tidak ada ungkapan doa yang dia kumandangkan kecuali la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kemampuan bagiku ya Allah kecuali Engkau dengan kudrah dan iradahmu berkehendak untuk melakukan apa terhadap diriku. Subhanallah, si supir truk kemudian turun, Bapak mohon maaf tadi saya terngantuk ketika membawa mobil, lalu rumah Bapak tertabrak, tapi Bapak jangan takut. Semuanya ini akan saya laporkan ke bos saya. 3 hari berikutnya rumah itu disurvei, kemudian rumah itu dibangunkan baru sama bos yang punya mobil truk itu seharga 80 juta. Allah masih ikut reality show itu. Subhanallah. Jadi luar biasa. Kadang cuma tingkat keyakinan dan pemahaman kita yang belum sampai ke sana sebetulnya. Ya, ini permainan antara logika dengan iman ya. Saat duit 5 juta kita butuh sekali, bersamaan itu ada yang butuh sekali. Kalau logika umum nih, pemirsa masuk pada diri kita, ikhwatal iman, cahaya hati. Nampaknya umumnya kita akan memilih tidak akan menolong orang yang susah itu, belum gua aja susah. Makanya menjadi tanda ketakwaan itu yanfiquna fis sarai wad dharra, tanda orang bertakwa yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi, dia berinfak dalam keadaan susah sekalipun. Tapi ini hanya dalam cerita akhirnya nih. Betul. Sulit. Iya, insyaallah. Nah, kecuali yang punya iman. Tapi menarik sekali tadi doa kakek tadi, mentok hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah segala-galanya. Ada suatu kalimat yang menarik.
tentang kalimat la haula wala quwata illa billah itu. Jadi kalau kita lihat la haula wala quwata itu disebut dengan hauqalah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan kalimat basmalah. Basmalah itu kan jumlah hurufnya 19. Ya. Sama dengan la haula wala quwata illa billah. Itu jumlah hurufnya sama dengan basmalah 19. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, penjaga pintu api neraka itu jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asar. Ya. Maka orang-orang yang mengamalkan basmalah, orang-orang yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah dari 19 penjaga pintu api neraka. Dan itu adalah merupakan satu kepasrahan kita kepada Allah. Dan ciri daripada orang-orang beriman, wa zuhud istighnahu anin nas. Jadi orang beriman itu tidak bergantung kepada manusia, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan makna yang luar biasa yang ada dalam isi kalimat la haula wala quwata illa billah. Sampai orang-orang awam mengira orang mukmin yang miskin itu kaya. Karena menahannya dari minta-minta. Karena dia hanya memohon kepada Allah setelah dia berikhtiar. Dan itu yang disanjung-sanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Subhanallah, bukannya orang yang yang butuh tapi dia meminta, di balik kebutuhannya malah dia tidak meminta gitu, hanya kepada Allah tempatnya bergantung. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalau membaca Quran hari ini menghadap ke Ustaz Maulana karena beliau hafiz. Kalau salah hari ini memohon langsung dikoreksi. Jadi pasti pertolongan Allah kepada orang yang beriman, yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia berdoa, berikhtiar, berbaik sangka. Allahu Akbar. Dan banyak peristiwa yang dialami itu. Karena di bawah Ustaz Muhammad Natai ini saja ayat ini, tidak apa-apa, ini harus dinikmati. Amin. Dulu ini ngangon. Dulu hari ini ketemu beliau ngangon kuda ya. Gimana cerita apa Ustaz ini harus dinikmati. Baik, subhanallah, ikhwatal iman. Jadi ketika Al-Fakir Muhammad Natta keluar pesantren, sebutnya bingung di rumah itu. Mau ngajar juga nggak ada yang ngajak, ya mau mimpin doa juga yang nunggu yang meninggal, lama benar kan. Akhirnya mengembara ke Depok, sampai di Depok mempertaruhkan hidup dengan berbagai macam cerita, jualan ayam termasuk ngangon kuda salah satu di antaranya. Dekat dengan rumah Ustaz Arifin. Hanya saja ketika usai nyuci kuda, saya sering sholat di masjid Al-Amr Bittaqwa itu. Kemudian dalam ungkapan doa, ya Allah ya Rabb, hambamu dalam kesulitan hari ini saya meminta ya Allah, ada orang yang sekiranya ingin mengaku saya sebagai saudara, ingin mengaku saya sebagai kawan, ya Allah. Dilalah ketika pulang ngaji dari Habib Abdurrahman Al-Sajjad di Tebet, ketemu dengan abang dari kereta, kemudian naik satu angkot, turun di tempat yang sama, kata abang sudah mulai datanglah subuh ke masjid. Berangkat dari itulah Allah berikan hidayah yang luar biasa, dan sampai saat ini alhamdulillah beliau sudah keliling ke Hong Kong, ya, alhamdulillah, Indonesia, dan sekarang semakin dikenal di Antv Cahaya. Ini kisah pertolongan Allah. Allah tidak akan berdiam kepada hamba yang bergerak. Allah tidak ngantuk kalau tidak tidur kepada hamba yang berikhtiar. Innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hamba yang terus bermujahadah di jalannya, maka pertolongannya akan datang. Amin. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian dan menetapkan pendirian kalian. Allahu Akbar. Apalagi dalam dakwah Ustaz, lima yukikum. Allah akan menghidupkan hati kita, pikiran kita, lisan kita. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jawami'ul kalim, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkualitas. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia ngomong didengar. Allahu Akbar. Itu pertolongan Allah. Kemudian kalau dia bicara banyak buat orang hijrah. Dakwah yang baik itu bila dakwah membuat orang semakin dekat dengan Allah, yang mengajak orang takut kepada Allah, yang buat orang akhirnya menangis karena Allah, bukan mengeraskan hati. Apalagi tadi disebut
Bagaimana Allah menolong kita kalau kita hidup dalam kemusyrikan, dalam tahayul, dalam bid'ah, melakukan cara-cara yang Allah tidak ridha. Kalaupun itu terjadi namanya istidraj. Istidraj itu kesannya nikmat tapi azab. Ya. Coba nih, gua buktiin, gua udah kedukun nih, gua kaya. Oh, gua jadi pejabat, gua jadi bupati, gua jadi wali kota, gua jadi gubernur. Dari dukun ini nih. Kalau nggak dia, gua nggak begini nih. Yang lain terprovokasi, ya ikut juga akhirnya. Nah, apa yang terjadi benar, tanda kutip, itu istidrak namanya. Semakin terjebak dia dalam kemusyrikan. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini dekat dengan engkau, kami ini sholat, tapi tidak sekaya si Anu. Si Anu itu sudah jauh dari engkau, maksiat mulu, tapi makin kaya. Itulah istidrak. Maka aku yakin Allah menolong kita selama kita beriman dan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan berada di jalan Allah. Amin. Terima kasih. Akhirnya Ustaz Muhammad Nasir. Pertolongan Allah dekat kepada hamba yang selalu berikhtiar berdoa dan selalu bertakwa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillahirabbil alamin.